ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان amma ba'd. Babu manaqibi Ammarin wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Manaqib atau sekelumit biografi tentang Ammar, Hudzaifah, semoga Allah meridhoi keduanya. Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan satu lagi sebetulnya di hadis ini Abdullah bin Mas'ud. Tapi nanti Abdullah bin Mas'ud ada bab khusus di Sahih Bukhari dan kita bahas saja sekalian sekarang. Hadisnya disampaikan oleh Alqamah, seorang tabi'in. Qadim Syam, aku datang ke Syam. Syam itu Suriahnya, Suriah, Palestina, Israel. Fa shallaitu raka'ataini, lalu aku sholat 2 rakaat. Tsumma qultu, kemudian aku berdoa, Allahumma yassir li jalisan sholihan. Ya Allah, mudahkanlah untukku untuk mendapatkan teman duduk yang sholih, atau orang yang bisa semajelis denganku, yang orang itu orang sholih. Fataitu qauman, lalu aku melihat satu kelompok yang sedang berkumpul. Dalam riwayat lain disebutkan ini adalah majelis Abdullah bin Mas'ud. Maaf. Ya, jadi murid-murid Ibnu Mas'ud. Fajalastu ilaihim, aku pun duduk bermajlis bersama mereka. Fa idza syaikhun qad jaa hatta jalasa ila janbi. Tidak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang datang hingga dia duduk di sebelahku, di sampingku. Qultu, aku bertanya kepada orang yang ada di sampingku lagi, man hadza, ini siapa? Cenanya bari nunjuk ya, tapi lalaunan. Kata Ibnu Hajar, tidak diketahui ini yang ditanyanya siapa. Qalu, hanya orang-orang menjawab Abu Darda. Nah, ini cenah Abu Darda teh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata kepada Abu Darda, inni da'autullah an yuyassira li jalisan sholihan. Aku tadi berdoa kepada Allah agar memudahkanku mendapatkan teman duduk yang sholih. Fayassarokali, lalu Allah memudahkan Anda untukku. Qala, kemudian Abu Darda balik bertanya, mimman anta, memang kamu orang mana? Qultu min ahlil Kufah, aku datang jauh dari Kufah. Kufah itu Irak.
ibu kota kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kalau Syam ibu kota di zaman Muawiyah dan keturunannya. Jadi Kufah dan Syam teh kayak Jakarta Surabaya lah, atau Jakarta Bandung. Kamu dari mana? Saya dari Kufah. Kufah di Irak, Syam di Suriah ya. Qala awalaisa indakum ibnu ummi abdin sahibun na'laini wal wisadi wal mitaharati. Kan di tengah-tengah kamu ada ibnu ummi abdin, anak ummu abdin, yang dimaksud ibnu Mas'ud. Jadi ummu abdin tuh ibunya Abdullah bin Mas'ud, dipanggil ummu abdin, ya anakna ibnu ummi abdin. Kenapa disebut langsung Abdullah bin Mas'ud? Karena ibunya masuk Islam, sementara bapaknya tidak diketahui, jadi dinisbatkannya ke ibunya, ibnu ummi abdin. Sahibun na'lain, sahabat yang mengurus sendal, wal wisad bantal, wal mitaharoti dan air untuk bersuci. Afikumul ladzi ajarahu Allah minasyaiton ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kan di tengah-tengah kalian atau di Kufah ada sahabat yang Allah telah memberi perlindungan kepadanya dari setan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Ini adalah Ammar bin Yasir. Awalaisa fikum sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la ya'lamu ahadun ghairuh. Kan di tengah-tengah kalian ada pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada seorang pun mengetahui rahasia tersebut selain dia. Abu Bakar begitu apal ya. Abu Bakar, Umar pun tidak tahu, apalagi kita para ulama juga nggak tahu. Tapi disebut sahibus sir. Siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Tsumma qala, kemudian Abu Darda bertanya, kaifa yaqra'u Abdullah, bagaimana Abdullah bin Mas'ud membaca surat wal laili idza yaghsha. Faqara'tu alaihi, aku pun membacakannya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal unsa. Taya wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Taya wa ma khalaqan, langsung wadz-dzakari wal unsa. Lalu kata Abu Darda, wallahi demi Allah, laqad aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fi. Sungguh dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakannya dari mulut beliau langsung ila fiyya, ke mulutku langsung ya. Di sini dari hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini bagian dari rihlah fil ilmi, nyaba safar, berangkat jauh untuk mencari ilmu. Hari urang mah yang disebut rihlah itu nya naon? Rihlah fil ulin.
Makanya ada ustad di Pajagalan ya almarhum ngaharamkeun we ulin teh bid'ah cenah gitu. Nya keur abdi mah bid'ah hasanah walah asal teu dirutinkeun ya sesekali bagian dari kebutuhan keluarga. Kata Nabi kan sa'atan wa sa'atan di hadis yang sudah kita bahas terkenal ya. Hanzalah, Nabi cenah kenapa ketika kami bersama dengan Anda kami ingat surga neraka, takut cenah gitu ke neraka. Cenah pulang ke rumah tanafasna walaibna, kami main dengan keluarga, dengan istri, dengan anak gitu. Atau cenah nafaqo handolah teh munafik. Kata Nabi, la walakin sa'atan wa sa'atan. Tidak munafik. Sekali, 2 kali, 3 kali main bareng keluarga nggak apa-apa. Tuh jadi 1, 2, 3 kali we. Nganduka itu 3 kali teh tina sapoe, tina sabulan, tina satahun, atau tina saumur hirup. Ya. Cuma tentu itu bukan bilangan ya, maksudnya sesekali boleh gitu. Jadi jangan terbalik, hari jalan-jalan yang keluarga diagendakan tapi ngaji ya atau rihlah fil ilmi tidak pernah diagendakan. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, ukuran ulama pada zaman itu kalau dia sudah rihlah fil ilmi ke 5 kota, Kufah, Basrah, Syam, Hijaz teh Makkah, Madinah, Mesir. Jadi kalau ada ulama yang belum pernah rihlah fil ilmi ke 5 kota ini, teu sah ulama. Ya. Saya masih ingat dulu ketika ada seminar yang diadakan oleh alumni, nepikeun ka dicarekan alumni nage, ya alumni kakak kelas saya. Seminar tentang keulamaan di Persis. Tuh ada ustadz ya alumni Mesir, doktor, mempertanyakan apa standar keulamaan Persis. Ya. Karena standar keulamaan dulu itu dia belajar ke berbagai madhab di 5 kota ini. Ya. Jadi kalau belum rihlah fil ilmi itu nggak bisa jadi ulama. Ya kita memang kalau lihat sirah para ulama seperti itu, ya Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai ada petanya kan, peta rihlah fil ilmi Imam Bukhari kamana wae. Ya. Rihlah fil ilmi Imam Muslim kemana saja ada. Saya pribadi setuju dengan itu. Dan oleh karena itu saya pribadi atau juga apalagi santri-santri jangan pernah merasa diri sebagai ulama. Urang mah mubalik we anu dalilna ballighu anni walau ayah. Ya, bapak-bapak jangan menganggap saya atau yang lainnya ulama, belum sesuai standar. Imam mubalik we yang kewajibannya jangankan saya, bapak-bapak juga wajib mubalik mah balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Tak kitu we urang mau mubalik gitu. Hari disebut ulama, majelis ulama, aduh luhur teuing ya, ngacah heula ya. Boleh misalkan sekarang zamannya online, daring nya, nggak ada tatap muka, nggak harus rihlah fil ilmi ke sana. Tinggal bagaimana kita belajar dari ulama Mesir, ada di YouTube ya, ada linknya, ada websitenya semua ulama. Ya minimal seperti saya punya YouTube-nya, punya website resminya, punya akun medsosnya. Dan ulama mah kitu ta eusina teh lain nih mah kajian ada status foto jalan-jalan ya. Lain teu meunang kali-kali ya.
Kalau website para ulama itu isinya tulisan-tulisan ilmiah, ceramah-ceramah ilmiah. Nah, cuma masalahnya sudahkah kita seperti itu? Ya, makanya saya pribadi ke santri-santri di situ Aksan, marane tong pondok cita-cita kuliah pun dan lain ngahinakeun ka Unpad, ka UPI, ka UIN, ya. Kaditu ka Mesir, ka Madinah gitu ya. Kalau sekarang kan pusatnya antara Madinah, Makkah dan Mesir. Suriah hancur politikna, Irak hancur politikna, ya. Palestina juga hancur politiknya. Yang cukup mapan perguruan tinggi itu antara Mesir dan di Hijaz, Makkah dan Madinah. Tadi itu jadi terbuka luasnya ilmu Islam, berbagai mazhab, ngarah urang tersempit. Nyaho eta teh Islam disebut ahli bidah, nyaho ieu teh ulama disebut jelema fasik gitu. Masa Imam Syafi'i dianggap fasik? Ya, kan kurang ajar. Tuh gara-gara diajar ilmuna teu bener, teu tamat, teu anggeus, ya. Ya minimal kita yang belajar seperti para ulama, mengikuti jejak para ulama. Kitab-kitabnya ada, ya. Kitab yang dari Kufah, nah ini nih dari Mesir ya. Fathul Bari itu Ibnu Hajar itu ulama Mesir, ya. Alumni Al Azhar, ya, sanes Al Azhar ya. Al Azhar Mesir. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan dalam setiap kali kita safar atau rihlah itu harus berdoa agar mendapatkan teman duduk yang baik, ya. Di bus, di kereta, di pesawat, sampai nanti datang ke sana, ya. Kan kita butuh teman yang menunjukkan. Nah, ini doanya, Allahumma yassirli jalisan sholihan. Kalau misalkan kita udah berniat mau rihlah fil ilmi kemana, ke Jogja misalkan, nah ini harus berdoa cari teman yang solih, yang bisa menunjukkan kita kemana belajar di Jogja yang baik itu. Dan definisi solih itu agar kita terbawa solehna. Aina boga pan babaturan silih mangaruhannya, nya siga santri lah udud nya da ngariungna jeung nu tukang ararudud pan gitu, teu udud da ngariungna jeung nu tara ararudud, nya aya oge nu mahiwal, nya ngariung jeung nu udud teu udud. Atau sebaliknya, ieu santri ngapalkeun Quran da ngariungna jeung nu ngarapalkeun Quran, ieu tara ngapalkeun da ngariungna jeung nu tara ngarapalkeun. Jadi itu sangat berpengaruh, ya, jalisan sholihan. Dan ulama itu untuk berdoa butuh sholat 2 rakaat. Ini yang sudah sering kita bahas. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita butuh pertolongan dari Allah, sholatna naon minimal 2 rakaat, ya. Ini sholat yang disebutkan oleh dulur-dulur orang sholat hajat. Ibnu Hajar pun menyebutnya sholat lihajatin, karena ada satu kebutuhan sholat hajat itu. Ini juga pernah kita bahas dulu di Ummu Sulaim. Ummu Sulaim minta doa ke Nabi, hayu cenah sholatlah, sholat berjamaah 2 rakaat, bukan sholat wajib, bukan sholat apapun, sholat ngahajakeun. Lalu udah begitu kemudian berdoa, dan khusus untuk Anas ada doa khusus, hingga Anas menjadi orang yang paling kaya dan paling banyak anaknya dan paling panjang umurnya sesuai doa Nabi, ya. Jadi
saya pribadi ya mengamalkan apa yang diamalkan oleh Imam Bukhari, Imam Nawawi, para ulama. Para ulama itu sebelum nulis, Imam Bukhari mau komo menulis tentang salat tunggal jeung mandina. Demi Allah kata Imam Bukhari di pengantar kitabnya, sebelum nulis saya mandi, sholat, baru nulis. Karena kan butuh bisi nu dituliskeun salah. Ya. Imam Nawawi sama, setiap kali sebelum mengajar sholat meminta petunjuk, minta pertolongan. Ini butuh. Ya. Itu ulama mah sholat hajat nanti mun urang mah keur loba hutang. Loba hutang boga kahayang ya. Tapi enggak apa-apa ya, sholat 2 rakaat berdoa. Jadi meski ini tidak wajib, ini sunnah, nya aya dina hadisna diamalkan oleh para ulama ya. Para ulama salaf. Kemudian ini tidak bertentangan ya. Tadi saya sebutkan Al-Qamah yang datang ke Syam ini bergabungnya dengan murid-murid Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud di Kufah di Irak. Jadi sigakilah muridnya mahasiswa Persis datang ke Mesir, kan carinya mahasiswa Persis gitu. Orang Muhammadiyah datang ke Madinah carinya kan himpunan mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu normal. Ini juga sama. Al-Qamah ketika datang ke Syam, tahu kan? Ini murid siapa, ada terlihat dari karakter khasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa komunitas sesuai guru itu sudah ada sejak dulu ya. Kalau sekarang zamannya modern, komunitas berdasarkan organisasi ya. Muhammadiyah, PKS, Persis, NU, FPI. Cek urang mah FPI jeung NU saruanya, tapi tidak ada bedanya ya. Nu tahu orang NU jeung orang FPI. Cek urang mah sarua tukang muludan, tukang tahlilan ya. Tapi da aya bedana we gitu. Nah, itu Al-Qamah. Kemudian doa Al-Qamah ini ternyata diijabah dan yang duduk di samping Al-Qamah ada Abu Darda. Abu Darda ini yang sudah pernah kita bahas, yang ketika saudara angkatnya Salman datang ke rumah Ummu Darda, ternyata Ummu Dardanya tedang dan aneh sahabat meninggali pemajikan tedang dan teh. Lalu tanya, suamimu ada? Ada. Kenapa tuh kamu nggak dandan? Nah gitu. Ada orang mati balik ibu-ibu tedang dan teh lamun keluar mendima jeung salaki bau nawe unggul. Ya, itu kurang adabnya. Kalau sahabat mah, nah cenah kamu teh suami ada kok nggak dandan? Ya. Saudaramu tidak butuh dunia. Tiap siang saum, tiap malam sholat. Siang saum sepanjang siang, malam sholat malam sepanjang malam. Kasarna iraha tuh Noel pemajikannya gitu. Siang saum, penting sholat. Teu butuh dangdan, cenah gitu kenaon dangdan oge. Lalu kan Salman datang nyuguhan. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu buka. Ya, udah gitu kemudian buka. Kemudian mau Salman ikut tidur. Abu Darda mau sholat, badai bisa dibenyeng. Sareula, cenah gitu. Sampai kemudian Abu Darda datang ke Nabi SAW mengeluh atas sikap Salman. Tapi kata Nabi, sodako Salman. Inna libadanika alaika haqqan wa inna lizaujika alaika haqqan wa inna lidhaifika alaika haqqan.
badan kamu punya hak, istri kamu punya hak, tamu kamu punya hak. Fa'atu kulladzi haqqin haqqahu, berikan kepada semua yang berhak itu haknya. Ibadah aya waktuna, ka istri aya waktuna gitu. Katamu aya waktuna, tong setiap hari saum, sepanjang malam sholat. Nah, ini menunjukkan kesolehan Abu Darda. Abu Darda ini 3 sahabat abu-abu. Nah, abu-abu itu Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Dzar, yang karakternya sama, marah riskin dan ahli ibadah. Sampai kata Nabi, ini 3 orang ini diwasiati yang sama. 1, saum 3 hari minimal, 3 hari tiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha rutinkan, dan witir sebelum tidur rutinkan. Makanya Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, 3-tiganya merutinkan 3 amal tersebut. Saya sering ditanya, Ustaz boleh sholat duha dirutinkan, lain boleh deh atau sunat ya. Makanya santri di dia biasakeun rutinin ngarah terbiasa. Masalah di mana henteu eta mah urusan indung bapana. Nah, di mana henteu. Tapi harus dibiasa, jadi siga barudak urang kamarah cigis biasa gitu. Kenapa? Karena memang Nabi menganjurkan dirutinkan. Meski tidak wajibnya, termasuk bapak-bapak sasibuk-sibukna di warung, di tempat kerjanya, dimanapun berada. Saya pun sesibuk-sibuknya ngajar, sesibuk-sibuknya sedang keluar kota, nyimpang heula we nya. Dulu zaman boga supir ge komo enak sorangan, nyimpang heula ka masjid salat heula, maju lagi gitu. Ngan kadewe supir angkot mah ulah kirinya salat heula tuh karunya penumpang kayak geus kosong di terminal. Itu Abu Darda ya. Dan Abu Darda ini yang terkenal hadis ini Sahih Muslim, dia pulang marah-marah. Kenapa Pak cenah marah-marah? Kata istrinya Ummu Darda, demi Allah, pada zaman Nabi dulu tidak ada yang tidak sholat berjamaah illa munafikun ma'lumun nifaquhu. Kajaba orang munafik yang sudah terkenal kemunafikan. Tapi kenapa cenah sekarang? Nah, karena memang di Syam itu ya, Anas bin Malik sampai menangis. Menangis kenapa? Khalifah-khalifahnya tara langke kanu salat. Ya. Tara langke kanu salat menyebabkan rakyat pun banyak yang telat kanu salat. Anas bin Malik kan sampai menangis, sudah pernah kita bahas dulu di bab sholat. Ini yang Nabi sebutkan, bahwa nanti akan ada pemimpin yang terlambat sholat. Ternyata saya mengalaminya itu di Syam. Makanya Daulah Umayyah itu dari sekian khalifah yang disepakati oleh para ulama Khulafaur Rasyidin hanya Umar bin Abdul Aziz. Itu memang beliau soleh, sisanya kurang saroleh ya. Itu yang marah Abu Darda. Sigana mun ayeuna mah lain ngambek deui nya, bunuh diri. Karena di setiap sholat berjamaah lebih banyak yang tidak sholat. Jeung tis we gitu ya. Abu Darda dulu, kenapa ini begini? Umat Islam sudah berani meninggalkan sholat berjamaah. Dan hadisnya terkenal ya, bahwa panjang, sudah sering kita bahas di bab sholat berjamaah. Kemudian ketika Alqamah memperkenalkan diri kepada Abu Darda ini ketawaduan, termasuk saran. Kata Ibnu Hajar, selama di satu daerah masih ada ulama, belajarlah sama ulama tersebut sampai tuntas, ke geus teu kaotakan,
teu kaotakan teh geus pinuh sudah semua tertampung masih keneh loba slot gitu. Ulamanya sudah habis ilmunya gitu, geus eta-eta deui gitu. Baru cari ilmu keluar. Ya. Kalau masih ada, kata Ibnu Hajar, ya itu manfaatkan ulama yang ada. Maka dari itu kata Abu Darda, kan di sana ada Abdullah bin Mas'ud, di sini juga banyak muridnya. Kan di sana ada Ammar bin Yasir. Kan di sana ada Hudzaifah bin Al-Yaman, ya. Tentu Alqamah kan ulama tabi'in ya. Sering dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Alqamah ulama hadis juga ya. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Tentunya Alqamah datang ke Syam itu tadi karena bagian rihlah fil ilmi, karena sudah merasa cukup belajar ketiga sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan di sini tiga sahabat ini disebutkan karakter mulianya. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, pengurus sendal, bantal, dan air. Maksudnya pelayan Nabi dalam masalah itu. Bahkan kata Abu Musa, ketika saya pertama kali datang ke Madinah, Abu Musa kan orang Yaman, saya mengira Abdullah bin Mas'ud teh cenah keluarga Nabi, anaknya atau adiknya. Saking Abdullah bin Mas'ud itu ada di rumah Nabi mengurus keperluan Nabi. Sugante cenah adina atawa dulurna gitu. Kenapa? Karena intensnya Abdullah bin Mas'ud ada di rumah Nabi mengurus hal-hal yang sepele menurut kita. Sendal, cai, bantal, maksudnya tempat tidur Nabi. Tahu nih jadwal Nabi tidur, beresan dulu lah. Tahu nih Nabi mau keluar, siapkan sendalnya. Tahu nih Nabi jadwal ke toilet, siapkan airnya. Gitu. Tentu bukan berarti Nabi jika presiden olo-olo, enggak. Tapi ini saking mulianya Nabi, banyak yang ingin melayani Nabi. Barokah melayani Nabi. Jadi lamun orang teu loba nu ngalayanan nya, termasuk saya pribadi, tong nyalahkeun. Batur menit hormat ka usah teu lah. Ngaca ka diri we berarti kita tidak berwibawa, kita tidak mulia, dan Nabi ge teu nitah. Dan ini bagian dari adab ya, adab santri kanu jadi guru sampai mengurus hal-hal yang terkecil sekalipun, sehingga kemudian dikenal Ibnu Mas'ud sahibun na'lain wal wisad wal mitharah ya. Ibnu Mas'ud ini ulama ahli Quran, sehari-harinya mengajar Quran di masjid, suaranya bagus. Nabi sering meminta Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran. Sampai Ibnu Mas'ud pernah bilang, kenapa saya membacakan, kan saya juga tahu bacaan dari Anda. Saya senang mendengar dari yang lain. Dan Ibnu Mas'ud itu suaranya merdu ya. Jadi guru ngaji di masjid, dan ketika tidak mengajar melayani Nabi. Dari mana ekonominya? Samunang-munang dari pemberian yang belajar ngaji kepadanya. Dan kata Nabi kan berhak. Orang paling berhak menerima upah yang layak itu kata Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum ali ajran kitabullah ya. Jadi lamun ka trainer motivasi wani mayar 10 juta, kuduna ka ustad nu ngajar hadis ge wani mayar 10 juta gitu. Ari ngondang dinu hajat artisnya mayar 5 juta, ari ustad khutbah nikah ngan sakitu misalnya, itu kurang ajar itu. Boleh mengambil upah dari mengajar Quran, dan nanti dibantu oleh istrinya. Istrinya pedagang Ibnu Mas'ud itu, makanya ada terkenal dalam bab zakat,
saya mau zakat, kata Ibnu Mas'ud, ya udah sama saya saja. Masa cenah zakat ke suami sendiri? Kata Ibnu Mas'ud, cik tanyakeun ka Nabi. Kata Nabi, benar, karena suaminya miskin. Dan istri itu nggak punya kewajiban memberi nafkah ke suami, maka boleh zakat kepada suami. Kalau suami ke istri nggak boleh, karena suami wajib memberi nafkah ke istri. Kalau zakat dikeistrikan nanti nafkah nggak ada, dan itu hailah, hitung-hitung teu mayar zakat. Ya, jadi nggak boleh. Kalau istri ke suami boleh. Istri ke anak, saya mau zakat ke anakan saja boleh? Boleh. Karena anak tidak kewajiban nafkah ibunya. Ya, anak itu kewajiban nafkah bapaknya, jadi boleh. Kan kata Nabi, betul, zaujuka wa waladuka ahaqqu bisodaqatik, ya, zaujuki wa waladuki ahaqqu, suami kamu dan anak kamu lebih berhak menerima zakat kamu, ya. Kemudian yang kedua, Ammar bin Yasir, ini disebut Allah sudah memberikannya perlindungan dari setan. Kemungkinan besar, kata Ibnu Hajar, berdasarkan hadis yang terkenal, waiha Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah yad'uhum ilal jannah wa yad'una ilan nar. Aduhai Ammar, kasihan, dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Dia mengajak mereka pada surga, mereka malah mengajaknya pada neraka. Ammar itu nanti dibunuh oleh pasukan Muawiyah ketika Ammar ada di pasukan Ali. Makanya para ulama sepakat bentrok Ali dan Muawiyah yang benar itu Ali. Ini hadisnya. Muawiyah itu pemberontak, tapi tentu bukan berarti pemberontak murni karena salah ijtihad. Buktinya beres perang kan islah, ya. Hanya kemudian Ali meninggal dunia, nggak ada tanding, ya udah jadi Muawiyah jadi khalifah gitu. Jadi kalau ngukur benar salah, yang benar Ali, yang salah Muawiyah, tapi salahnya salah ijtihad. Salah ijtihad ora kante. Tuh kita menyikapi para sahabat, dan sabda Nabi ini menunjukkan jaminan dari Nabi kepada Ammar bin Yasir bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Itu yang dimaksud dilindungi dari setan, ya. Kemudian yang terakhir, sahabat sir Nabi, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Hudzaifah, itu kebanyakan tentang kejelekan. Dia sendiri yang mengatakan demikian. Kalau orang lain nanya apa amal yang baik, apa amal yang utama, kalau saya mah tanya apa amal yang jelek. Yang penting saya menjauhinya. Nah, jadi sayang kalau ilmu yang di Hudzaifah tidak dikaji, tapi tentu saja oleh Alqamah sudah, ya, semuanya. Kenapa disebut sahabat rahasia? Karena hanya Hudzaifah bin Al-Yaman yang hadir menemani Nabi pada saat Nabi hendak diserang oleh 12 orang yang semula diduga sahabat. Dan 12 orang itu nanti mati mengenaskan. Sahabat yang lain nanya, sahabat acan 12 orang yang berani menyerang Nabi tiba-tiba ketika Nabi dalam safar. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, saya dilarang oleh Nabi untuk menyebutkan mereka. Dan sampai hari ini nggak ada yang tahu. Di bawah mati itu rahasia, ya, karena terkait kejelekan. Yang jelas mereka nanti akan mati mengenaskan. Jadi itu sahabat, tapi sebenarnya bukan sahabat. Dan ini sering dijadikan dalil Syiah, sahabatnya ya penjahat. Padahal itu mah bukan sahabat, tapi penjahatnya, ya orang munafik. Dan turun ayat Qur'annya, wa mimman haulakum minal a'rab munafikun wa min ahlil Madinah.
dari orang-orang Arab gunung termasuk dari penduduk Madinah itu ada orang-orang munafik, hati-hati. Nah ini siapa yang ada di sekeliling Nabi munafik teh sahawae? Nggak ada yang tahu kecuali Hudzaifah bin Al-Yaman. Lalu terkait bacaan Ibnu Mas'ud yang tadi walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal untha, ini adalah bacaan yang sudah dinasakh. Kenapa Ibnu Mas'ud bacanya masih gini? Kan masih di Kufah. Ibnu Mas'ud dari sejak itu di Kufah beliau nggak tahu ada ayat yang dinasakh. Tapi jangan menganggap bahwa ada sahabat yang masih keliru. Malum itu belum zaman medsos, ya, belum zaman teknologi informasi yang canggih. Tapi nanti kan dibereskan pada zaman Utsman. Kan zaman Utsman teh Ibnu Mas'ud bacanya begitu di Kufah, di Salman bacanya begini, di Anu bacanya gini. Parasya kan di zaman Utsman tuh pasukan yang di Azerbaijan dilaporkan ke Utsman, kata Utsman kita seragamkan. Nah maka Quran yang ada sekarang ini sudah hasil kesepakatan bahwa itulah yang dibacakan Nabi terakhir, sudah menghapus ayat-ayat yang dinasakh, termasuk ini. Jadi bukan wadzakari wal untha, tapi wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Iya. Maksud Alqamah Abu Darda dulu Nabi membacakannya seperti itu, tapi sekarang bukan seperti itu. Yang terbaru itu pakai wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan ini jangan heran karena Al-Qur'an sendiri mengatakan ayat-ayat Quran itu ada yang dinasakh. Sekian yang bisa kita bahas, beberapa pelajaran terkait hadis ahli Kufah ini. Mangga bilih aya nu bade naroskeun. Cepat atur nuhun kana perhatosana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.